Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Joko Budi Raharjo, SHMM, dosen tetap pada program studi Sarjana Manajemen, Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Mitra Bangsa di Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah manajemen SDM yang saya ampu. Mata kuliah MSDM merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi manajemen yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam mengelola sumber daya manusia sebagai aset strategi organisasi. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS yang mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun berdasarkan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Setiap kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam penyelesaiannya permasalahan nyata di dunia kerja. Materi yang saya sampaikan meliputi berbagai topik penting, dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, terdiri dari 1. Adanya konsep, ruang lingkup, fungsi, dan perkembangan manajemen SDM. Yang kedua, peran strategis MSDM dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Yang keempat, analisis jabatan, desain pekerjaan, dan spesifikasi jabatan. Kemudian yang kelima, rekrutmen, seleksi, dan penempatan sumber daya manusia. Yang keenam, orientasi pelatihan, pengembangan karir, dan manajemen talenta. Kemudian yang ketujuh, manajemen kinerja serta sistem penilaian kinerja pegawai. Yang kedelapan, pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Kemudian yang kesembilan, adanya kompensasi, benefit, penghargaan, dan kesejahteraan karyawan. Kemudian yang ke-10, adanya motivasi kerja, kepuasan kerja, keterlibatan karyawan atau employment agreement, dan retensi SDM. Kemudian yang 11, adanya hubungan industrial, disiplin kerja, penyelesaian konflik, serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemudian yang ke-12, pengembangan organisasi, budaya organisasi, dan manajemen perubahan. Ke-13, Digital Human Resource Management atau Digital HRM, Human Resource Information System atau HRIS, dan transformasi digital dalam pengelolaan SDM. Kemudian yang ke-14, adanya isu strategi dan tren terkini MSDM yang meliputi keberagaman tenaga kerja, keberkelanjutan, kecerdasan buatan atau AI, analistik, SDM, HR analistik, serta tantangan global. Kemudian yang ke-15, analisa kasus dan penerapan konsep MSDM dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Kemudian yang ke-16, terakhir adanya pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Selain menggunakan metode ceramah interaktif untuk memberikan landasan konseptual, saya juga mengkombinasikan dengan diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, problem based learning, project based learning, simulasi, serta pembelajaran kolaboratif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran ini, saya menerapkan penilaian yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
Kemudian kehadiran dan partisipasi aktif, penugasan individu, tugas kelompok, persentif, analisis studi kasus, kuis, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Sedangkan bobot penilaian yang kami berikan adalah 10% untuk kehadiran, tugas 15%, kuis 15%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan terakhir ujian semester akhir atau UAS sebesar 30%. Metode pembelajaran kami laksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan daring. Pemanfaatan teknologi pembelajaran melalui learning management sistem atau LMS, media presentasi interaktif, video pembelajaran, aplikasi kolaborasi daring, serta berbagai platform digital yang mendukung proses belajar mengajar. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi kelima mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi sore wabarakatuh. teman-teman semua. Selamat Apa sore, Selamat sore, kabar? Pak. Pak. Sehat semua? Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Syukur, Alhamdulillah. Ya, kita akan coba melanjutkan mata kuliah sebelumnya kemarin. Kita pada sesi kali ini kita sampai ke bab kelima ya. Jadi mungkin sebelum kuliah kita mulai, saya harapkan teman-teman kita berdoa bersamanya dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita coba share dulu. Salam. Baik, teman-teman silahkan absensi dilakukan oleh handphone Anda ke barcode berikut ini. Silahkan absensi. Kelihatan barcode-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Ya, udah cukup? Semua udah absen? Sudah, Pak. Udah, Pak. Baik, kita lanjut. eh untuk kali ini adalah bab yang kelima, yang melanjutkan yang minggu lalu, yaitu adalah rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM, sumber daya manusia. Capaian pembelajarannya seperti apa? Nah, di teman-teman kami sampaikan bahwa pembelajaran perkuliahan ini kami harapkan mahasiswa dapat untuk menjelaskan konsep rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi tahapan staffing. Ya. Yang ketiga, menganalisis metode rekrutmen dan seleksi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengevaluasi faktor keberhasilan penempatan. Jadi penempatan itu harus nanti dievaluasi. Tidak semua karyawan ditempatkan suatu tempat-tempat tertentu. Tentu disesuaikan dengan bidang eh, pendidikan maupun eh, tingkat pembelaannya apa bidang job yang masing-masing. Yang kelima, yaitu memberikan solusi atas permasalahan staffing dalam suatu organisasi. Itu adalah pencapaian pembelajaran. Coba kita lanjut lagi. Mengapa sih staffing kok dipentingkan dalam satu organisasi? Yaitu keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM. Proses staffing sendiri adalah merupakan langkah awal dalam memastikan perusahaan memperoleh individu yang kompetensi
bermotivasi, dan karakter sesuai suatu kebutuhan pekerjaan masing-masing. Itu adalah mengapa. Sementara manfaat dari staffing itu apa? Kita coba baca di sini ya. Yang pertama adalah untuk memperoleh talenta terbaik. Itu adalah manfaatnya yang pertama. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua, yang ketiga, untuk mengurangi biaya akibat salah rekrutmen. Kadang-kadang dalam satu perusahaan itu ada kesalahan ya, error terjadi. Yang keempat, yaitu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Itu adalah manfaat atau fungsi dari staffing yang efektif. Kemudian konsep rekrutmen, seleksi, dan penempatan, kita harus tahu definisi staffing itu apa sendiri. Definisi dari staffing itu adalah proses untuk memperoleh, memilih, dan menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Proses ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah karyawan, tetapi juga memastikan kesesuaian antara kompetensi individu dengan tujuan pekerjaan sehingga tercipta kinerja yang optimal. Itu adalah konsepnya. Sedangkan tahapannya seperti apa? Ini yang merupakan tahapan staffing antara lain satu, adanya analisa kebutuhan tenaga kerja. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, rekrutmen calon karyawan, ya, melakukan rekrutmen. Kemudian yang ketiga adanya seleksi kandidat terbaik. Setelah rekrutmen baru diseleksi ya. Kemudian yang keempat adalah suatu penempatan pada jabatan yang sesuai bidang pendidikan maupun bidang pengalamannya. Kemudian yang kelima adanya orientasi sebagai awal proses adaptasi. Itu konsepnya. Kemudian analisa jabatan sebagai dasar staffing. Yang merupakan output dari analisa jabatan itu apa saja? Adanya job description, aja uraian jabatan. Yang kedua aja adanya job specification atau spesifikasi. Kemudian yang ketiga adanya standar kompetensi. Yang keempat tanggung jawab dan wewenang. Yang kelima ada persyaratan pendidikan dan pengalaman. Konsep rekrutmen SDM yaitu proses mencari, menarik, dan mengumpulkan sejumlah pelamar yang memenuhi persyaratan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Ya, kadang-kadang perusahaan itu butuh suatu waktu ya setahun, dua kali, tiga kali tergantung dari kebutuhan. Tujuan utama adalah untuk menyediakan kumpulan kandidat yang berkualitas sehingga perusahaan memiliki alternatif terbaik dalam proses seleksi. Rekrutmen itu sendiri dirancang dengan baik untuk meningkatkan peluang memperoleh karyawan yang kompeten. Itu adalah konsepnya. Tujuannya apa rekrutmen? Rekrutmen tujuannya pertama adalah untuk memenuhi adanya kebutuhan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, menarik kandidat yang berkualitas. Yang ketiga adalah mendukung pertumbuhan organisasi. Yang keempat adalah meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian yang kelima adalah menjamin keberlangsungan operasional. Itu adalah merupakan konsep. Sebelum dilanjut, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Izin bertanya Pak Joko, Oke, silakan Mas Ali. faktor yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja itu apa saja Pak ya? Oke, baik. Mas Ali, terima kasih. Pertanyaan bagus. Baik Pak. Faktor apa saja yang menimbulkan ada kebutuhan tenaga kerja? Itu sering ada bertanya ya, apalagi banyak pengangguran sekarang ya tenaga kerja. Kapan ya ada lowongan kerja ya? Kapan ada lowongan kerja ya? Kapan saya melamar itu pertanyaan ya. Faktor yang mempengaruhi adanya kebutuhan atau permintaan tenaga kerja yang pertama adalah adanya tingkat permintaan produksi yang tinggi ya, sehingga perusahaan harus melakukan ekspansi pengembangan. Contohnya, suatu pabrik
motor Honda karena permintaan barang banyak sehingga dia kewalahan, ya. Ordernya sampai menunggu sampai 3-4 bulan. Akhirnya mereka melakukan ekspansi pengembangan pabrik. Nah, ketika terjadi pengembangan itu ekspansi, mereka akan membutuhkan banyak tenaga kerja secara besar-besaran. Ya, itu yang salah satu faktor adanya permintaan kebutuhan tenaga kerja, adanya pengembangan atau ekspansi perusahaan. Yang kedua, itu adanya pembukaan perusahaan baru, ya. Ada PT baru yang baru buka, itu tentu akan membutuhkan tenaga kerja. Di sisi lain, secara internal ada faktor yang mempengaruhi adanya permintaan. Pertama, mungkin ada karyawan yang mengundurkan diri, ya. Ada karyawan yang di PHK. Betul tidak? Kalau ada kekosongan jabatan. Ada Betul, Pak. karyawan yang meninggal. Atau mungkin ada karyawan yang mengundurkan diri. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan kebutuhan tenaga kerja. Jadi nanti Anda kalau udah lulus, ya ketika ada ekspansi, segera Anda lakukan apply tenaga kerja itu mungkin membutuhkan banyak. Itu kira-kira Mas Ali, jadi faktor yang mempengaruhi adanya faktor permintaan kebutuhan tenaga kerja. Baik, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. oke kita lanjut. Kemudian sumber rekrutmen SDM. Rekrutmen SDM dapat diperoleh melalui beberapa sumber yang meliputi dari internal, dari dalam sendiri maupun dari eksternal. Dari internal itu berupa promosi jabatan, mutasi atau rotasi, sehingga mereka tidak perlu mencari atau rekrutmen dari luar. Cukup dari karyawan yang ada di dalam aja sendiri, itu internal. Di sisi lain ada juga yang dari eksternal. Ketika dari internal tidak ada, mereka akan melakukan pencarian secara eksternal melalui job portal atau mungkin media sosial atau job fair dan sebagainya atau mungkin melalui kampus. Kadang-kadang kan perusahaan aja melalui kampus banyak sekarang ya, supaya mereka mendapatkan suatu tenaga kerja yang terbaik. Itu adalah sumber-sumber dari rekrutmen SDM. Pemilihan sumber yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelamar dan mempercepat proses pengisian jabatan. Itu adalah sumbernya. Coba lanjut. Proses rekrutmen SDM. Rekrutmen merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Setiap tahapan harus dilakukan secara terencana sehingga mampu menarik pelamar yang kompeten dan mengurangi terjadinya suatu kesalahan dalam proses penerimaan karyawan. Kemudian tahapannya seperti apa? Ini berikut adalah tahapan-tahapan dalam melakukan rekrutmen SDM. Pertama, harus dilakukan identifikasi kebutuhan tenaga tenaga kerja terlebih dahulu. Contohnya, perusahaan memerlukan marketing. Contohnya nih, marketing itu eh, harus punya pengalaman, usianya sekian tahun, bidang pendidikannya sekian minimal S1 atau SMA itu harus diidentifikasi lebih dulu, ya, sehingga nanti akan muncul di suatu persyaratan. Yang kedua, harus dilakukan analisa, analisa jabatan dan penyusunan spesifikasi jabatan seperti apa. Marketing harus jabatan, marketing harus pandai-pandai berkomunikasi ya, public speaking, atau mungkin mereka dalam tergantung dari produk yang akan ditawarkan, menguasai produk udah pasti itu. Itu adalah yang analisa jabatan dan penyusunan spesifikasinya. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan serta publikasi lowongan pekerjaan. Biasa ya, kalau zaman dulu mungkin lowongan pekerjaan dimuat di koran, ya, atau di mas sekarang cukup dengan melalui web, ya, Anda tinggal buka aja di eh, website itu lowongan pekerjaan udah banyak sekali. Sekarang zaman sudah canggih ya. Kemudian yang keempat, penerimaan dan pengumpulan lamaran, ya. Yang keempat. Yang kelima, yaitu adanya penyaringan
administrasi atau screening. Jadi tidak semua lamaran yang masuk dalam suatu perusahaan semua akan dipanggil diterima. Tidak, mereka harus melalui screening dulu. Contohnya, kita buka lamaran pekerjaan di bagian accounting. Ini kok ada orang teknik ngelamar di accounting masuk enggak? Ini udah masuk, enggak masuk. Ini kriteria gitu ini keluar, enggak masuk kota, masuk kota. Ya itu udah kategori screening ya. Contohnya ada orang kedokteran, ngelamarnya di keuangan kan nggak nyambung ilmunya ya, akhirnya dia tidak lolos. Ini dari tahap penyaringan administrasi. Sehingga nanti yang akan dipanggil sesuai yang sudah lolos dalam screening. Oke, tahap yang terakhir adalah kandidat yang memenuhi syarat melanjutkan ke proses seleksi selanjutnya. Proses seleksi selanjutnya seperti apa? Nah, kita juga bahas nanti. Sementara tujuan dari penempatan itu apa, Pak? Ya, ini kita baca coba. Tujuan dari penempatan SDM itu yaitu untuk mengoptimalkan potensi karyawan. Yang pertama, kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, mengurangi adanya suatu kesalahan kerja. Yang keempat, mempercepat proses adaptasi. Yang kelima adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kita coba lanjut dulu. Faktor yang mempengaruhi penempatan SDM itu apa saja? Antara lain ya satu kompetensi ya, yang kedua adanya tingkat pendidikan ya, itu pengaruh sekali tingkat pendidikan sekarang, apalagi di ASN ya, itu syarat mutlak ya. Kemudian pengalaman kerja, yang keempat minat dan bakat, yang keenam budaya organisasi, yang ketujuh adanya suatu kebutuhan strategi perusahaan. Itu faktor yang mempengaruhi penempatan. Kemudian tantangannya seperti apa? Tantangan rekrutmen, seleksi dan penempatan di era digital, yaitu dinamika pasar tenaga kerja menuntut organisasi untuk menyesuaikan, yaitu strategi staffing. Perusahaan tidak hanya bersaing memperoleh kandidat terbaik, tetapi juga harus mampu mempertahankan talenta melalui proses yang cepat, efektif, adaptif terhadap suatu perubahan. Itu kurangan talenta, ya. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan keterampilan, skill gap-nya seperti apa. Yang ketiga, pemanfaatan artificial intelligence AI ya. Yang keempat, persaingan memperoleh talenta digital. Yang kelima, model kerja hybrid dan remote. Yang keenam, pentingnya employer branding. Yang ketujuh, adanya isu keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Itu adalah tantangan-tantangan di era digital. Ini adalah suatu studi kasus. Ada sebuah perusahaan retail mengalami tingkat turnover yang tinggi pada 6 bulan pertama, bla bla bla. Ini ada satu. Ini nanti kita pelajari kasus per kasus. Ini jadi mungkin di eh, pada tingkat penutup rangkuman ada pertanyaan, teman-teman? Izin bertanya, Pak, Siap? Ya, eh, apakah perusahaan boleh memperkerjakan anak di bawah umur, Pak? oke. Tadi. Baik, pertanyaan bagus. Apakah perusahaan diperbolehkan mempekerjakan anak di bawah umur? Ada yang jawab? Bisa jawab? Bantu jawab. Boleh nggak perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur? Nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Jadi undang-undang tenaga kerja mengatakan, mengatur bahwa perusahaan tidak diperkenankan atau dilarang atau tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Titik, secara tegas.
Jika ada suatu perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur, itu akan dikenakan pidana. Itu sudah pidana, hukumannya pidana. Ingat ya. Nah, itu tentu ada runutannya ya, ada buntutnya lagi. Ada pengecualian. Ingat nih, ada pengecualian. Perusahaan boleh mempekerjakan anak di bawah umur, batas 13 sampai 15 tahun dengan ketentuan. Perhatikan, ada pengecualiannya. Satu, sifat pekerjaannya adalah pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan berat, bukan tukang gali, bukan angkut-angkut di pelabuhan, tidak boleh. Sifatnya adalah pekerjaan ringan. Yang kedua, jam kerjanya 3 jam sehari. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Kalau orang dewasa 8 jam sehari ya. Yang ketiga, yang terpenting harus ada izin dari orang tua. Prinsip harus ada izin dari orang tua. Kalau tidak ada, nggak boleh. Kemudian yang keempat, harus dijaga atas keselamatan dan kesehatan anak tersebut. Ya. Yang kelima, tidak mengganggu perkembangan fisik dan mental dari karyawan tersebut. Itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila mempekerjakan anak di bawah umur, ya. Sehingga kalau Anda mempekerjakan tanpa adanya syarat tersebut, itu sudah kategori melanggar undang-undang, itu pidana. Oke, karena pada tahap keringkasan materi, rekrutmen, seleksi, dan penempatan merupakan salah satu rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengadaan SDM. Oke ya, pada poin pentingnya pembelajaran itu adalah menganalisa jabatan menjadi dasar staffing. Yang kedua, rekrutmen bertujuan menarik kandidat potensial. Yang ketiga, maaf, seleksi memilih kandidat terbaik. Yang keempat, penempatan memastikan kesesuaian individu dan pekerjaan. Kemudian yang kelima, digitalisasi meningkatkan efektivitas proses staffing. Demikian perkuliahan pada sore hari ini kami sampaikan. Nanti sampai ketemu pada perkuliahan minggu depan. Saya kira perkuliahan cukup. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Ya, kasih, Pak. jaga Terima kasih, kesehatan ya Pak. teman-teman semua. Terima kasih. Cinet. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi yang kelima, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM, di mana dapat memberikan suatu pengetahuan mahasiswa bagaimana proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM. Dalam proses tersebut, saya memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, bertanya, serta memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, serta menciptakan suasana belajar yang inklusif, interaktif, dan kondusif. Dengan demikian, mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam membangun pengetahuan dan peningkatan kepercayaan diri mereka. Sebagai pendidik, saya meyakini bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari nilai akademik, namun juga dari kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi etika profesi, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah manajemen SDM sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.